Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita masuk latihan yang ke-9, di mana pembahasan masih tentang lookup dan VLOOKUP dan if majemuk. Di sini sudah saya buat ketentuan soalnya sebagai berikut, di mana kita akan mengisi kolom golongan, bagian, jabatan, gaji pegawai, mobil, fasilitas 1 dan 2, gaji pokok, perhitungan pajak, dan juga gaji bersih. Di sini kita juga sudah menyiapkan tabel lookup dan juga VLOOKUP, di mana ada tabel gaji, jabatan, dan juga tabel mobil. Hal yang pertama-tama harus kita lakukan adalah jangan lupa untuk memberikan nama di setiap tabel lookup ataupun VLOOKUP-nya. Jangan lupa untuk blok. Selanjutnya klik kanan, define name, lalu kita berikan nama. Berhubung saya sudah ada yaitu gaji pegawai, jadi saya tidak akan memberikan namanya kembali. Di sini untuk tabel jabatan juga saya sudah memberikan nama yaitu jabatan. Selanjutnya ada tabel mobil juga saya sudah berikan nama. Dan perlu diingat teman-teman, untuk kode tabel gaji di sini jangan lupa untuk tambahkan tanda kutip 1 di depan angka 0. Oke, pertama kita akan mengisi tabel golongan, di mana sebelumnya di sini ada kolom kode karyawan dan nama karyawan yang sudah terisi, di mana di sini kita lihat untuk kode karyawan itu ada kode bagian, kode golongan, kode jabatan, dan juga kode gaji. Ketentuan untuk mengisi kolom golongan, jika kode 1 maka golongannya itu K3, jika kode 2 maka golongannya driving, dan jika 3 maka golongannya adalah safety. Berarti di sini kita menggunakan rumus if majemuk dengan patokan yaitu kode karyawan. Berarti kita menggunakan rumus if majemuk, bisa diikuti untuk rumusnya. Kita menggunakan rumus if majemuk dengan patokan kode karyawan, di mana 1 itu adalah K3, 2 driving, dan 3 safety. Di mana angka 1 dan 2 itu posisinya ada di karakter yang kedua. Berarti kita menggunakan if majemuk yang dikombinasikan dengan fungsi mid. Yaitu kita bisa tulis if kurung buka mid, dimana kita mengambil karakter kedua sebanyak 1 karakter, yaitu karakter angka 1, 2, dan 3. Oke, di sini saya sudah menuliskan untuk rumusnya, di mana ketentuannya adalah jika 1 itu adalah K3, 2 adalah driving, selain dari itu yaitu 3, maka isinya adalah safety. Jangan lupa untuk kurung tutup diikuti sesuai dengan kurung buka yang sudah kita buat. Ketika di enter maka isinya sudah ketemu ya. Ini untuk golongan. Rumusnya bisa diikuti ya teman-teman. Di sini ketentuannya kita menggunakan rumus if majemuk yang dikombinasikan dengan fungsi mid, di mana kita mengambil karakter kedua sebanyak 1 karakter, cukup angka 1, 2, dan 3. Di sini 1 itu K3, 2 itu driving, selanjutnya itu safety. Selanjutnya kita akan isi kolom bagian dengan ketentuan. Bagian diisi dengan ketentuan jika P maka itu marketing, sedangkan K itu adalah bagian keuangan, sedangkan selanjutnya M itu adalah bagian operasional. Kita lihat untuk kode bagian itu ada di sebelah kiri.
sebanyak satu karakter. Berarti kita cukup menggunakan rumus if majemuk yang dikombinasikan dengan fungsi left. Seperti tadi, hanya bedanya kita menggunakan fungsi left. Bisa diikuti untuk rumusnya. Oke, di sini saya sudah menuliskan rumusnya, di mana ketentuannya adalah jika P itu marketing, K keuangan, dan selain dari itu adalah operasional. Ketika kita enter, maka isinya sebagai berikut. Kita tinggal tarik saja ya. Nah, di sini kita lihat untuk rumusnya bisa dipahami perbedaannya dengan yang golongan. Kita tadi memakai rumus fungsi mid, sedangkan bagian kita mengambil dari sebelah kiri, yaitu menggunakan rumus left. Selanjutnya kita akan mengisi kolom jabatan. Ketentuannya adalah jabatan diambil dari tabel jabatan rumus lookup. Kode jabatan itu kita lihat itu ada J1, J2, dan juga J3. Dimana kita bisa lihat untuk tabel jabatan sendiri itu adalah bentuknya lookup atau horizontal. Berarti kita menggunakan rumus lookup. Di sini kita bisa tuliskan rumusnya sama dengan lookup Selanjutnya kita lihat untuk kode jabatan J1, J2, dan J3 itu posisinya ada di tengah-tengah, di mana ada di urutan ketiga, dan kita akan mengambil sebanyak 2 karakter. Lookup kurung buka berarti kita kombinasikan dengan fungsi mid. Selanjutnya kita pilih kode karyawan. Urutan ketiga sebanyak 2 karakter. Kurung tutup, yaitu J1, J2, dan J3. Selanjutnya kita panggil tabel array yang akan kita tampilkan, yaitu tadi disesuaikan dengan nama tabel yang sudah kita buat. Kalau saya di sini adalah namanya jabatan pegawai. Selanjutnya koma. Baris keberapa yang akan ditampilkan, yaitu baris kedua. Selanjutnya jangan lupa untuk isi dengan range lookupnya false, kurung tutup. Selanjutnya kita enter. Nah, ini jabatan sudah terisi, yaitu ada direktur, manajer, dan juga staff. Bisa diikuti untuk rumusnya. Kita menggunakan rumus lookup karena posisinya tabelnya itu horizontal, yang dikombinasikan dengan fungsi mid, di mana kita mengambil karakter sebanyak 2 karakter dari urutan ketiga. Lalu kita panggil tabel array yang akan ditampilkan. Selanjutnya juga kita panggil baris yang akan ditampilkan, yaitu adalah baris kedua. Jangan lupa untuk menuliskan range lookupnya, yaitu false. Untuk selanjutnya kita akan mengisi gaji pegawai. Untuk gaji pegawai kita lihat ketentuannya. Di sini masih diambil dari rumus lookup atau dari tabel. Di sini kita sudah mempunyai tabel gaji, yaitu untuk 01, 10 juta, 02, 5 juta, 03, 2 juta 500, dimana untuk kode gaji posisinya ada di sebelah kanan. Berarti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP
karena tabel gaji sendiri bentuknya adalah vertikal yang dikombinasikan dengan fungsi right, atau kita mengambil dua karakter dari sebelah kanan. Sini kita tuliskan saja sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita kombinasikan dengan fungsi right, di mana kita mengambil sebanyak dua karakter. Selanjutnya koma. Kita panggil tabel array yang akan ditampilkan, yaitu gaji pegawai, koma. Selanjutnya kita panggil kolom yang akan ditampilkan, yaitu kolom kedua, koma. Selanjutnya jangan lupa untuk ditulis range lookup-nya, opsional ya kalau ini sebenarnya. Selanjutnya kita enter, maka hasilnya sudah ada. Perlu saya ingatkan kembali teman-teman, untuk penulisan Rp atau rupiah, jangan sampai diketik manual ya. Di sini saya hanya menuliskan angkanya saja, lalu teman-teman bisa menambahkan karakter rupiah itu menggunakan formatting number. Di sini ada format number, jadi teman-teman bisa menambahkan Rp di depannya. Kalau seandainya teman-teman menambahkannya secara manual, itu pasti akan error. Jadi jangan pernah mencoba untuk menambahkan kata Rp atau rupiah di depan angka. Seperti itu. Selanjutnya, oh ya, ini di sini ada rumusnya, bisa diikuti. Kita menggunakan rumus VLOOKUP yang dikombinasikan dengan fungsi right. Lalu kita panggil tabel array-nya, yaitu gaji pegawai, dan kolom yang akan ditampilkan. Selanjutnya di sini kita akan mengisi status. Kolom status sendiri di sini tidak ada ketentuannya, tapi kita bisa tahu kira-kira diisinya berdasarkan apa ya. Nah, di sini kita bisa cermati baik-baik dari tabel yang ada di sini. Kita lihat untuk status kita bisa isinya dengan kata baik dan juga cukup, karena di sini ada ketentuan untuk mengisi kolom fasilitas. Ini ada status baik dan juga cukup. Jadi di sini kita cukup mengetikkannya secara manual untuk status, yaitu baik dan juga cukup. Oke, di sini saya sudah mengisi kolom status secara manual atau asumsi sendiri, tidak harus sama ya teman-teman. Selanjutnya kita akan isi kolom mobil. Untuk mobil di sini kita isi berdasarkan tabel, yaitu menggunakan rumus lookup, di mana kita sudah mempunyai tabel VLOOKUP-nya. Di sini ada bagian status baik dan juga status cukup. Berarti rumus yang akan kita gunakan adalah rumus if majemuk yang dikombinasikan dengan rumus VLOOKUP. Selanjutnya kita akan isi rumusnya, berarti kita tinggal kombinasikan antara if majemuk dan juga fungsi VLOOKUP, di mana kita tinggal tuliskan di sini if kurung buka berdasarkan status, yaitu statusnya jika baik sama dengan jika baik maka. Nah, maka di sini kita tinggal panggil tabel VLOOKUP-nya saja, jadi tidak harus diketikkan satu persatu ya teman-teman. Maka kurung buka bagian berdasarkan bagian, atau di sini ada operasional
keuangan dan marketing, koma. Selanjutnya kita panggil untuk tabel arraynya. Tadi lookup value-nya itu berdasarkan bagian. Selanjutnya kita panggil tabel array yang akan ditampilkan, yaitu saya tadi menggunakan mobil pegawai. Selanjutnya kita panggil kolom yang akan kita tampilkan, yaitu kolom kedua jika statusnya baik, koma. Selanjutnya kita tulis range lookup-nya false, kurung tutup. Oke, selanjutnya setelah kurung tutup pertama, itu adalah syarat pertama, berarti akan menampilkan untuk yang statusnya baik. Selain dari itu, maka dia akan menampilkan yang statusnya cukup. Berarti kita cukup menuliskan VLOOKUP yang kedua. VLOOKUP seperti tadi, berdasarkan lookup value-nya itu bagian, koma. Selanjutnya kita tulis tabel array yang akan ditampilkan, mobil pegawai, koma. Lalu kita akan menampilkan kolom ketiga di mana yang statusnya cukup, koma. Selanjutnya kita tulis range lookup-nya, kurung tutup. Sudah bisa diikuti? Jika sudah, tinggal di enter saja, jangan lupa disesuaikan untuk tanda kurungnya. Nah, ini kita sudah mengisi kolom mobil. Oke, jika ada yang masih kurang mengerti bisa dilihat baik-baik untuk rumusnya. Di sini ketentuannya adalah kita menggunakan rumus if majemuk yang dikombinasikan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa harus dikombinasikan dengan fungsi VLOOKUP? Kita lihat baik-baik di sini. Kita lihat baik-baik di sini. Kalau yang lain-lainnya itu untuk VLOOKUP biasanya kita hanya mempunyai 2 kolom, sedangkan di tabel mobil di sini kita mempunyai 3 kolom. Jadi mau tidak mau kita harus mempunyai rumus if majemuk secara tidak langsung yang mempunyai banyak syaratnya. Syarat tersebut kita tinggal menggunakan rumus VLOOKUP saja. Yaitu di sini kita menggunakan if majemuk jika statusnya baik, maka atau kita tinggal panggil VLOOKUP-nya. Karena VLOOKUP itu harus menampilkan lookup value berdasarkan bagian. Kita tampilkan di sini atau kuncinya. Dia akan menampilkan tabel array pegawai di mana yang akan kita tampilkan itu adalah statusnya baik atau kolom kedua. Karena kolom ke-1 bisa kita lihat di sini adalah bagian marketing, keuangan dan operasional. Selanjutnya, selain dari itu, maka VLOOKUP yang ketiga, maka dia akan menampilkan yang statusnya cukup. Selanjutnya kita enter. Kita lihat di sini untuk yang untuk yang bagiannya operasional dan statusnya baik itu mobilnya Volvo. Operasional baik Volvo. Keuangan cukup, udah. Oke, sudah sesuai ya. Itu fungsi if majemuk dengan VLOOKUP. Selanjutnya kita akan mengisi kolom fasilitas, di mana fasilitas 1 itu ketentuannya adalah sebagai berikut. Jika golongan K3 dan statusnya baik, maka tunjangannya 20% dari gaji pokok. Jika driving statusnya baik, maka 15%, safety 10%, selain dari itu maka akan mendapatkan 5%. Berarti di sini kita tinggal menggunakan rumus if and. Kenapa kita menggunakan rumus if and? Perhatikan baik-baik untuk ketentuan soalnya. Di sini ada kata jika, selanjutnya diikuti dengan kata dan. Nah,
Berarti kita menggunakan rumus if and majemuk. Seperti itu. Jadi di sini kita tinggal menuliskan sama dengan if kurung buka n, karena di sini kita menggabungkan dua syarat atau dua ketentuan, yaitu kurung buka berdasarkan golongan dan juga berdasarkan status. If n K3 koma dan juga statusnya baik, berarti di sini kita klik status sama dengan baik. Tulisannya juga perlu diperhatikan, harus disesuaikan. Selanjutnya kurung tutup, maka akan mendapatkan fasilitas sebanyak 20% dari gaji pegawai. Oke, koma. Ini untuk syarat yang pertama sudah kita tulis. Untuk syarat yang kedua, if masih menggunakan n berdasarkan golongan, yaitu driving, Oke teman-teman, di sini saya sudah menuliskan untuk rumusnya. Perlu diperhatikan baik-baik. Di sini kita menggunakan rumus if and, di mana kita menggabungkan dua syarat sekaligus, yaitu berdasarkan golongan dan juga status. Yang pertama itu jika K3 dan statusnya baik, maka akan mendapatkan fasilitas sebanyak 20% dari gaji pegawai. Selanjutnya driving dan baik, maka akan mendapatkan fasilitas sebanyak 15%. Dan jika safety selanjutnya statusnya baik, maka akan mendapatkan bonus atau fasilitas sebanyak 10% dari gaji pegawai, koma, tanda koma di sini untuk menyatakan selain dari itu akan mendapatkan fasilitas sebanyak 5%. Berarti yang tidak termasuk kategori semuanya atau biasanya yang cukup, berarti dia akan mendapatkan fasilitas sebanyak 5%. Selanjutnya kita tinggal enter. Nah ini kita tinggal tarik. Ini sudah bisa diikuti ya untuk rumusnya teman-teman. Kita menggunakan rumus if and majemuk. Oke, untuk selanjutnya kita akan isi kolom fasilitas kedua, di mana ketentuannya yaitu berdasarkan jabatan atau golongan. Di mana jika jabatannya direktur dan golongannya K3, maka fasilitasnya BB, sedangkan jika manajer atau driving maka iPhone. Selain dari itu, maka akan mendapatkan fasilitas Android. Berarti di sini kita tinggal menggunakan rumus if or. Sama seperti tadi, berarti berdasarkan E5 yaitu jabatan sama dengan direktur.
dan juga golongan. Kurung tutup akan mendapatkan BlackBerry. Selain dari itu, kita tinggal tulis ketentuan selanjutnya. Bisa diikuti rumusnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menuliskan rumusnya, di mana untuk ketentuan pertama, jika direktur atau golongan K3 maka akan mendapatkan fasilitas BlackBerry. Selanjutnya, jika manajer atau driving maka akan mendapatkan fasilitas iPhone. Selain dari itu, maka akan mendapatkan fasilitas Android. Selanjutnya kita enter. Hasilnya sudah keluar. Kita tinggal tarik di sini. Semuanya sudah ada ya teman-teman. Rumusnya bisa diikuti, penulisannya sama seperti tadi, yaitu seperti if and, di mana kita mempunyai dua ketentuan, yaitu di sini berdasarkan jabatan dan golongan. Selanjutnya hasilnya atau ketentuan di sini untuk mendapatkan fasilitasnya sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya kita akan mengisi kolom gaji kotor dengan ketentuan sebagai berikut, di mana gaji kotor kita cukup menambahkan gaji dengan fasilitas yang pertama. Di sini tinggal sama dengan gaji pegawai ditambah fasilitas. Nanti kita tinggal enter, selanjutnya isinya tinggal ditarik saja. Untuk pajaknya, kolom pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Jika di atas 10 juta maka akan mendapatkan pajak sebanyak 10% dari gaji kotor. Selanjutnya di atas 5 juta maka akan mendapatkan pajak sebanyak 5%. Selain dari itu maka akan mendapatkan pajak sebanyak 2%. Nanti kita tinggal klik sama dengan kita cukup menggunakan rumus if majmuk dengan ketentuan yang sudah ada. If gaji kotornya itu lebih dari 2% dari gaji kotor. Kita tinggal kurung tutup, enter. Nah, ini pajaknya sudah ada, tinggal ditarik saja, dan ini hasilnya. Oke, bisa diikuti ya teman-teman, ini rumusnya. Jika pendapatannya lebih dari 10 juta, maka akan mendapatkan pajak sebanyak 10% dari gaji kotor. Jika lebih dari 5 juta, maka akan mendapatkan pajak sebanyak 5%, selain dari itu, maka akan mendapatkan pajak sebanyak 2%. Selanjutnya kita enter. Untuk gaji bersih, kita lihat ketentuannya. Gaji bersih yaitu tinggal gaji kotor dikurangi pajak. Berarti kita tinggal ketik saja sama dengan gaji kotor dikurangi pajak, enter, dan ini adalah gaji bersihnya. Oke. Untuk jumlah total tinggal diisi saja ya teman-teman. Bisa diikuti di sini untuk tertinggi, terendah, dan rata-rata.
Oke teman-teman, sekian untuk video latihan kali ini. Ditunggu untuk latihan ke-10 setelah tayangan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mudah dimengerti dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe channelnya ya. Terima kasih.